Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka lewat Zoom meeting dalam acara seminar PTK yang akan dibawakan oleh Pak Anton dengan judul Peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan kooperatif learning tipe time per share siswa kelas 5B SDN Gambiranom semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Perkenankan, saya di sini akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu doa, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara, keempat paparan PTK, kelima saran dan pertanyaan, 6 penutup, dan 7 foto bersama. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo Pak Anton, saya persilakan. Tanah airku, airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, bangga jiwanya, badannya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, 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 tanahku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara seminar PTK kepada Ibu Isti Tumiasih. Saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar baik oleh Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Ya, kurang keras tidak? Sampun. Ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat semua, bahagia semua. Bahagia, Bu. Bahagia. Ini partisipannya ada berapa ini? 11, Bu. 11, alhamdulillah. Ya. Terima kasih atas undangan yang diberikan pada saya untuk pagi hari ini. Semoga kegiatan ini nanti
bermanfaat dan tentu saja sangat bermanfaat. Kegiatan seperti ini sangat penting dan bagus sekali untuk dilakukan sebagai wahana sharing Bapak Ibu semuanya, bertukar ilmu. Ini kegiatan yang saya apresiasi betul. Terima kasih sekali Pak Anton sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan semoga nanti menginspirasi Bapak Ibu semuanya dalam mengisi kegiatan seperti ini bersama-sama di SD Negeri Gambirano. Mungkin dalam waktu-waktu ke depan bisa dilakukan lagi oleh Bapak Ibu yang lain, ya. Bahwa Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran di kelas ini tentu saja banyak permasalahan sebenarnya, ya, banyak permasalahan. Nah, ini bisa diambil salah satu. Putus ya, dan tindakan kelas seperti ini dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas nanti supaya lebih berhasil. Apa yang Bapak Ibu lakukan ini, tujuan yang Bapak Ibu lakukan dalam belajar di kelas itu akan meningkatkan prestasi anak, muaranya akan sampai di situ. Jadi, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan supaya nanti lebih kegiatan pemaparan PTK-nya supaya lebih banyak waktunya, karena nanti dibatasi hanya sampai jam 9. Di perjalanan baik-baik, kegiatan sharing-sharing, kemudian nanti yang pelatihan dari Pak Anton ini bisa teman lain bisa kelas 5, ya. Materinya ini sangat bermanfaat belajar terkait UAS atau ujian setelah kelas 5. Materinya memang ada, ini sangat kegiatan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kegiatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya tetap ikuti nanti sampai selesai. Dan SPD ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bu Isti Tumiasih yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara meeting dengan judul IPA Melalui Learning Debating Parser kepada siswa kelas 5B SDN Gambiranom semester tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae dari Pak Anton, yaitu nama Anton Legowo, tempat dan tanggal lahir Sleman 4 April 1985, sekolah SDN Sendangadi 2, SMPN 4 Ngaglik, STM Pembangunan, S1 Bimbingan Konseling PGRI, dan S1 PGSD UT. Selanjutnya waktu saya persilakan kepada Pak Anton untuk memaparkan hasil PTK. Pak. Ya, terima kasih Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk menyeminarkan PTK saya Rabu 11 November 2020 di SDN Gambiranom. Untuk judul PTK saya, peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan cooperative learning tipe Think Pair Share siswa kelas 5B SDN Gambiranom semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021 oleh saya Anton Legowo. Untuk latar belakang,
Mata pelajaran IPA itu dipahami oleh siswa sebagai pelajaran yang membosankan dan tidak menarik, sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap sikap siswa yang kurang aktif dan tidak termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Hal ini berakibat pada rendahnya hasil belajar yang diperoleh oleh siswa pada mata pelajaran ini. Jadi di kelas 5B itu tentang IPA-nya itu tentang peredaran darah. Jadi itu mungkin agak sulit untuk anak-anak. Untuk identifikasi masalah, yang pertama, pemahaman siswa materi IPA kurang karena pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, metode pembelajaran yang diterapkan guru masih konvensional, monoton, dan berpusat pada guru atau teacher center. Siswa hanya mendengarkan materi yang disampaikan guru dengan ceramah, sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran IPA. Dan yang ketiga, rendahnya hasil pembelajaran yang dicapai peserta didik khususnya mata pelajaran IPA. Batasan masalah. 1. Siswa kurang berani bertanya kepada guru meskipun belum jelas. Yang kedua, siswa sulit memahami materi ajar. Yang ketiga, siswa kurang memahami konsep. Yang keempat, siswa kurang berminat mengikuti pelajaran IPA. Dan yang terakhir, menghasilkan hasil belajar siswa rendah. Perumusan masalah. Bagaimana pelaksanaan penerapan pendekatan computer learning tipe Think, Pair, Share untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5B di SD Negeri Gambira 6 semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021. Yang kedua, bagaimana hasil penerapan pendekatan computer learning tipe Think, Pair, Share untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5B di SD Negeri Gambira 6 semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan hasil belajar dalam organ peredaran darah pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam siswa kelas 5B SDN Gambira 6 menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis yang dapat diambil adalah bahwa hasil implementasi konsepsi dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam memperkaya pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran di sekolah. Yang manfaat praktis yang dapat dirasakan secara langsung dari penelitian ini selain untuk memperoleh sertifikat pendidikan, juga memberikan manfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan perpustakaan sekolah. Kajian teori yaitu yang pertama itu tentang hasil belajar, dan yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share. Pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share itu guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh peserta didik. Selanjutnya, guru meminta peserta didik berpasang-pasangan atau kelompoknya 2-2. Guru memberikan waktu berdiskusi secara berpasang-pasangan untuk dapat memperdalam makna dari jawaban yang telah dipikirkannya. Dan yang terakhir, siswa membagikan hasil diskusi tiap-tiap pasangan kepada seluruh kelas. Kerangka berpikir. Yang pertama adalah kondisi awal. Itu guru menggunakan metode ceramah, keaktifan siswa, dan hasil belajar siswa rendah. Dan kedua, tindakan. Itu penggunaan model kooperatif tipe Think, Pair, Share, siklus 1. Yang kedua, hasil yang diharapkan. Penerapan model cooperative learning tipe share mampu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar. Oke, kerangka berpikir sudah, kita lanjutkan. Untuk metode penelitian, tempat penelitian di SD Negeri Gambira 6, waktu penelitian dari bulan September hingga bulan Oktober 2020, subjek penelitian kelas 5B, laki-laki 16, perempuan 12, prosedur penelitian menggunakan PTK 2 siklus, setiap siklus 2 pertemuan, tahap PTK-nya yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Indikator pencapaian,
hasil belajar ketuntasan minimal 75 dan ketuntasan kelas 82% dari seluruh siswa. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, untuk data awal itu nilai tertinggi 90, nilai terendah 40, rata-rata 65,3, yang tuntas belajar 11 anak, yang tidak tuntas 16 anak. Untuk siklus pertama, itu nilai tertinggi sudah ada kenaikan 100, nilai terendah 60, rata-rata 77,5, tuntas belajar 17, tidak tuntas belajar 11. Dan yang terakhir, siklus kedua, nilai tinggi 100, nilai terendah 60, rata-rata 87,9, tuntas belajar 23, tidak tuntas belajar 5. Seperti ini diagram untuk peningkatan belajar siswa. Ya, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian terhadap aktivitas siswa, terhadap keterampilan guru, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran dengan model cooperative learning tipe think, pair, share meningkat. Hal ini dapat dilihat pada siklus pertama diperoleh rata-rata 77,5 dengan ketuntasan belajar 61%. Pada siklus kedua diperoleh nilai rata-rata 87,9 dengan ketuntasan belajar 82%. Ya, sudah Bang Min, seperti itu. Untuk pemaparannya, mohon maaf untuk gangguan sinyal atau aplikasi kami, sehingga putus-putus dalam pemaparan PT kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Anton yang telah memaparkan hasil PTK. Untuk acara yang kelima yaitu saran dan pertanyaan. Ini saya bagi menjadi 2 termin. Silakan untuk termin yang pertama, monggo ada yang mau menyampaikan saran atau pertanyaan. Siapa? Monggo. Saya. Oh, ya. Bu Mini atau Pak Wisnu gini? Pak Wisnu. Bu Mini dulu enggak Bapak? Halo. Ya, monggo. Ya, Pak Wisnu Marwanto. Oh ya, perkenalkan, nama saya Wisnu Eko Marwanto dari SD Muhammadiyah Sokonandi 1. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Anton, apa yang landasan atau alasan ataupun mungkin juga keresahan dari Pak Anton sehingga Pak Anton Legowo ini memilih judul penelitian yang tadi dipaparkan. Gitu Pak, Tenun. Terima kasih. Baik. Pak Anton mau dijawab atau pertanyaan berikutnya? Sekalian 2 Ibu. Sekalian Bu Mini. Saya ya Bu. Ya, perkenalkan, saya Bu Ahmini dari SD Negeri Perumnas Condong Catur. Nah, dari PTK-nya Pak Anton menggunakan cooperative learning think, pair, share. Nah, pertanyaannya apa kelebihan dari cooperative learning tipe think, pair, share? Di SD Muhammadiyah Sokonandi 1. Apa alasan Pak Anton memilih? Saya pakai handphone sudah dengan. Terima kasih Pak Wisnu untuk pertanyaannya. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Terima kasih. Kenapa saya mengambil penelitian tindakan kelas tersebut, yaitu dikarenakan di kelas 5B, terutama di tema 4, itu tentang materi, Pak. Itu materi tentang organ peredaran darah yang biasanya untuk
apabila anak-anak itu hanya dengan metode ceramah atau mendengarkan. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, anak-anak belajar sendiri, itu apalagi cuma belajar sama orang tua, itu ada sebagian orang tua yang bilang itu sulit. Sehingga saya mengambil cooperative learning tipe think pair share itu agar anak-anak itu lebih berpikir kritis, dan setelah mengkritisi materi tentang IPA tersebut, anak-anak berdiskusi dengan cara berpasang-pasangan. Setelah itu, setelah diskusinya nanti bisa dipaparkan pada siswa yang lain, sehingga nanti dari beberapa siswa setelah dia memperoleh hasil putusan bersama kelompoknya berpasang-pasangan, nanti bisa disimpulkan menjadi hasil bersama-sama satu kelas. Demikian Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu. Terus yang kedua, pertanyaan dari Bu Ahmini dari SD Pruna Gunung Catur. Mungkin saya mengambil metode gimana? Tentang think pair share, kenapa itu kelebihannya seperti apa? Kelebihannya pada masa pandemi ini, apalagi keadaan tidak bisa masuk sekolah dan penugasannya daring, tipe think pair share itu lebih dikarenakan anak-anak bisa berdiskusi. Bisa apalagi kalau di situ di desanya ada temannya, itu bisa berpasangan. Jika tidak, bisa melalui media WhatsApp atau bisa menggunakan Zoom dengan dibantu dengan grup kelas dengan breakout room, sehingga anak-anak tetap bisa berdiskusi dan nanti bisa disampaikan hasil diskusinya itu menggunakan media Zoom. Mungkin demikian Bu Ahmini untuk jawaban dari saya. Terima kasih Bu Ahmini. Monggo Bu Amin. Saya Bu Kristiana. Baik, yang ingin saya depan, mungkin selama penelitian ini ada hambatan kendala, minta tolong dijelaskan hambatan apa saja yang mungkin dialami oleh. Baik, pertanyaan kedua dari monggo. Ada enggak ya? Sudah ya? Satu pertanyaan. Halo. Isti, monggo. Ya. Halo. Ya, Bu Isti, monggo. Sudah sama disampaikan ke sebelumnya Ibu siswan dari tadi ya, hambatannya apa? Iya. Karena sudah saya mengapresiasi, saya lihat dari siklus 1, 2 ini ada peningkatan yang cukup signifikan hasilnya. Hanya yang terakhir setelah itu ada 5 yang belum tuntas. Ini apa artinya penelitian ini, apa yang dilakukan metodenya, pendekatannya cukup bagus karena ada peningkatan yang cukup signifikan. Itu apresiasi dari saya. Karena pertanyaan yang hambatan tadi sudah sama. Maten tambahan aja Bu Amin. Maten nuwun. Baik, terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan, tapi pertanyaannya sama, yaitu dari Bu Kristiana dan Bu Isti. Apa saja hambatan dalam melakukan penelitian ini? Monggo silakan Pak Anton. Ya, terima kasih Bu Amin telah dibantu, dan terima kasih untuk Bu Kristina dan Bu Isti Nyasih untuk pertanyaannya. Hambatan dalam saya melakukan PTK
hambatan dalam saya melakukan PTK. Maaf karena ada telepon di handphone saya, maaf ya, ini Bu Ika, karena saya menjawab, sehingga hambatan dalam handphone saya melakukan PTK di masa pandemi. Yang pertama, penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam jaringan, sehingga penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam itu belum bisa mengetahui langsung bagaimana anak-anak itu memahami, mengerjakan, karena tidak bisa bertatap muka secara langsung. Terus yang kedua, dalam penelitian tindakan kelas ini untuk hasil belajar kita juga menggunakan penugasannya menggunakan Google Form. Google Form itu juga tidak bisa langsung guru itu mengetahui, tapi dari awal itu saya sudah menekankan kepada anak-anak, silakan mengerjakan secara jujur dan bertanggung jawab. Sehingga di dalam penelitian tindakan kelas saya itu jadi hambatannya yaitu dalam jaringan ini tidak bisa langsung ketemu dengan anak-anak. Demikian Bu Kristina dan Bu Isti, terima kasih. Baik, karena sudah tidak ada lagi, kita memasuki acara yang berikutnya, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara seminar pada pagi hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim.